Kalau kita bicara masalah puasa, tujuan dari puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Sementara niatan kita dari setiap ibadah adalah mengharapkan keridhaan Allah. Ada manfaat puasa, diantaranya adalah membuat badan kita menjadi sehat. Dan ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah, sumu tasihhu, puasalah engkau maka engkau akan sehat. Bahasa Rasul di sini umum bentuknya, bisa sehat jasmani, bisa sehat rohani. Menurut pakar kesehatan, di saat berpuasa yang namanya jadwal makan itu jadi teratur. Pola makan teratur membuat lambung menjadi sehat. Dari sisi rohani, bahwa orang yang berpuasa akan peka melihat kesulitan, merasakan laparnya saudara-saudaranya yang berada dalam garis kemiskinan. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya seperti yang mencintai dirinya sendiri. Kalau ia merasakan lapar ternyata tidak enak, bagaimana saudaranya? Kalau ia merasakan kemiskinan tidak enak, bagaimana yang dirasakan oleh saudaranya? Timbul kepedulian sosial dan menggiring kepada ketakwaan seseorang, kesolehan seseorang. Karena kesolehan itu menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti dikatakan as-salih al-qa'im bihuquqillahi wa huquqil ibad. Orang yang soleh itu adalah orang yang bisa menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak hamba Allah, baik hubungan kita kepada Allah, baik hubungan kita kepada sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan ibadah yang istimewa. Sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi beliau berfirman, Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amal anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Dari 60 kaul para ulama menjelaskan tentang hadis qudsi ini, Syekh Sufyan bin Uyainah menjelaskan bahwa nanti kita akan bertemu dengan musuh-musuh kita. Siapa musuh-musuh kita itu? Dijelaskan orang yang dulu mungkin pernah kita zalimi, orang yang pernah kita gunjing, pernah kita ungkit aib dan kekurangannya, nanti di akhirat meminta keadilan di hadapan Allah. Di saat itu kita punya pahala sholat diberikan kepada si A, pahala baca Quran diberikan kepada si B, pahala kita sedekah diberikan kepada si C, sampai banyak orang yang pernah kita zalimi, hartanya pernah kita zalimi, maka diberikanlah semua pahala kita kepada mereka. Bahkan masih ada orang yang mungkin boleh jadi belum mendapatkan keadilan, sementara pahala kita sudah habis kecuali puasa. Maka puasa itu tidak akan diganggu gugat. Bal yatahammalallahu, tetapi Allah yang akan menanggungnya, dan Allah akan memasukkan
orang yang berpuasa itu dengan sebab puasanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, puasa yang seperti apa? Simple, sederhana, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sering mendengar ada keterangan yang menjelaskan tentang perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, bersetubuh, muntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan puasa adalah bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Bahagia bisa bersama-sama keluarga berpuasa, bisa bersama-sama berbuka, dan bahagia batin kita bisa menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih." Buat orang yang berpuasa, Allah berikan dua kebahagiaan. Satu, bahagia saat ia berbuka. Yang kedua, saat ia berjumpa dengan Tuhannya. Maka selayaknya seorang akan bahagia ketika ia kembali ke kampung halaman, ke asalnya. Begitu juga kita selaku hamba Allah. Asal fitrah seorang hamba adalah tunduk turut patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saat di alam ruh kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhanmu? Kita menjawab, "Bala syahidna." Iya, betul ya Allah, kami saksikan, kami ridho Engkau menjadi Tuhan kami, dengan segala konsekuensinya. Kita harus taat, kita ridho untuk diperintah, ridho untuk dicegah, ridho dengan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ada kebahagiaan di dalam jiwanya. Bukan cuma saat puasa saja, bahkan ketika saat kita sholat, beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, ada bahagia di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Oleh karena itu jangan sia-siakan momen yang begitu berharga ini, karena kita tak pernah tahu apakah di tahun yang akan datang kita akan bisa merasakan Ramadan kembali atau tidak. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin yang baik realistis menghadapi kehidupan yang telah lalu. Waktu tidak akan kembali, yang akan datang belum tentu karuan. Kita bisa merasakan saat ini, ketika saat Allah memberikan kita umur panjang.